Papua panas dan bergejolak. Kerusuhan demi kerusuhan terus terjadi di Jayapura. Di sisi lain, situasi keamanan terkait aktivitas organisasi Papua Merdeka belum juga terkendalikan. Sudah ratusan warga sipil yang meninggal dan sejumlah anggota TNI berguguran. Papua saat ini berada di situasi genting. Bukan hanya dalam hal keamanan, tapi juga kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Indonesia adalah negara besar yang memiliki berbagai keragaman. Menyatukan Indonesia bukan pekerjaan mudah, menjaganya apalagi. Saat ini, kita menghadapi ancaman disintegrasi di konflik Papua. Ancaman disintegrasi yang saat ini ada di Papua berasal dari hal yang mendasar, yaitu berdasarkan ras kulit hitam untuk masyarakat Indonesia Timur dan putih untuk Indonesia Barat. Selalu akan ada rasisme, baik itu viral maupun tidak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa rasisme akan selalu ada hingga setiap orang mampu saling memahami. Jadi kita harus mampu memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, agar kita mampu saling mengenal dan saling memahami. Melihat salah satu faktor ancaman disintegrasi yang ada di Papua, yakni terdapat berbagai macam suku di Papua, yang notabene penduduk atau masyarakat Papua masih sangat fanatik dengan suku mereka masing-masing, dan kepala suku juga menjadi kunci penting guna memecahkan masalah ini. Jadi kalau berbicara tentang Papua, maka yang harus diajak dialog adalah orang-orang Papua, rakyat Papua dengan para kepala sukunya yang mewakili mereka, bukan pada tokoh politiknya. Kita berharap dengan adanya kasus-kasus ini bisa menjadi sebuah jalan atau jembatan bagaimana kita bisa membangun dan menumbuhkan rasa bahwa kita senasib, sependeritaan sebagai anak bangsa, sehingga kita tidak lagi saling membenci atau marah. Perbedaan budaya yang terjadi di Papua terlihat lebih nyata dibanding daerah lain. Budaya yang akan saya ulas adalah mengenai budaya kerja keras, di mana ketika ada pendatang baru dengan budaya kerja keras yang lebih tinggi dan berhasil di tanah Papua, maka akan membuat kecemburuan sosial. Disintegrasi ini dapat diminimalkan jika asimilasi budaya berjalan dengan baik di tanah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua masih rendah, jauh apabila dibandingkan pembangunan di pulau lain. Pembangunan yang sudah direncanakan sejak era Soeharto, alih-alih memuaskan rakyat Papua, justru membuat mereka semakin termarginalkan. Pembangunan infrastruktur tidak menyentuh masalah inti orang Papua, karena itu semua bukan pilihan politik orang Papua, melainkan sesuatu yang harus diterima dan dipaksakan terhadap mereka. Untuk mengatasi persoalan Papua ini, baik secara khusus mengenai nasionalisme ataupun terkait dengan akar masalahnya, tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, oleh karena itu, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan itu adalah melalui komunikasi, membangun komunikasi yang baik, kemudian adanya negatif peace atau tidak adanya lagi kekerasan terhadap orang-orang yang ada di Papua, kemudian membangun stigma yang positif terhadap orang Papua dan juga pemerintah Indonesia. Papua memerlukan paradigma baru berbasis etnografi, di mana pembangunan perlu memberikan ruang terjadinya pertukaran nilai secara baik dan tidak memaksakan sebuah perubahan. Nah, salah satu instansi yang bisa menjadi wadah atau sebagai sarana untuk menampung terjadinya pertukaran nilai yang baik itu dan menanamkan semangat nasionalisme adalah melalui instansi pendidikan. Bagaimana melalui pendidikan ini bisa membangun semangat nasionalisme orang-orang Papua, tidak lagi menjadi semangat nasionalisme ganda, jadi semangat nasionalisme Indonesia dan semangat nasionalisme Papua.
melalui pendidikan membangun nasionalisme Papua berbasis kesadaran dan kecintaan kepada Indonesia dengan memahami pergulatan hidup orang Papua. Jadi pendidikan sebagai wahana untuk membangun nasionalisme yang didasarkan pada konteks Papua atau etnografi. Kita ketahui bersama bahwasanya berdasarkan data BPS mulai tahun 2018, 2019, dan 2020, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia yang ada di Papua itu stagnan. Jadi tidak ada lagi kenaikan ataupun penurunan angka pembangunan sumber daya manusia. Kemudian di berbagai daerah di Papua dalam pembelajaran tidak bisa dilakukan secara daring, sebanyak 64% tidak bisa dilakukan secara daring. Demikian analisis dari saya yang terkait dengan konflik Papua dari kacamata pendidikan. Mari kita bangun nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa Indonesia di Papua melalui penanaman kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia melalui instansi pendidikan dengan memberikan wadah pertukaran nilai secara baik dan tidak memaksakan sebuah perubahan secara semua bisa dilakukan dengan cara. Terima kasih, saya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kasus disintegrasi di Indonesia, salah satunya di Papua, sebenarnya juga dipicu oleh campur tangan pihak asing atau negara lain. Keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua, diantaranya karena dorongan isu Papua di forum PBB, bantuan suaka politik, serta bantuan dana maupun logistik untuk menciptakan kerusuhan. Propaganda dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyuarakan gerakan Papua Merdeka juga semakin memperkeruh suasana. Maka dari itu perlu adanya campur tangan Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri, serta tokoh masyarakat setempat untuk menetralisir suasana di dalam Papua, serta upaya diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri untuk mencegah campur tangan negara asing dalam kasus di wilayah Indonesia, dengan menyatakan dan menegaskan bahwa negara-negara lain tidak boleh ikut campur dan mengintervensi urusan internal di dalam negeri. Kita menyadari menjaga Papua untuk tetap menjadi bagian dari NKRI merupakan perkara yang tidak mudah. Isu eksploitasi sumber daya alam Papua selalu digaungkan oleh mereka yang ingin Papua berpisah dari NKRI, baik melalui media sosial maupun dalam kegiatan demonstrasi. Namun, tugas ini tidak akan mustahil berhasil dilakukan jika kita segenap bangsa saling bahu-membahu menetralisir dan memberi pencerahan terhadap isu ini kepada masyarakat, khususnya warga Papua, bahwa eksplorasi merupakan keharusan sebuah negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal yang tidak kalah penting yaitu kita sebagai warga negara harus ikut mengawasi setiap kebijakan pemerintah supaya setiap keputusan yang diambil selalu berpihak dan bermanfaat kepada rakyat. Nah, dari kasus tersebut, kita sebagai ASN yang berintegritas harus mampu melihat kembali betapa pentingnya nasionalisme bagi Indonesia, terutama bagi bangsa dan negara. Kita sebagai ASN harus mampu menjadi pemersatu dan penguat bangsa dan negara. Selain itu, kita juga harus memiliki nasionalisme yang tinggi dan juga mampu menjaga keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia dimanapun kita berada. Salam NKRI, harga mati. Semangat pagi! Pagi. Adakah NKRI di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Salam NKRI. NKRI harga mati. Laser 2021 Jaya.